saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan, sekarang kita akan belajar dari bagaimana Habibana Ali Habsyi mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu menjadikan hidupnya untuk Nabi Muhammad alaihi wasallam. Cinta banget sama Nabi Muhammad. Sampai katanya Habib Ali Habsyi, "Mahirjis illa bin Nabi." Saya tidak bergerak, tidak melakukan apapun kecuali dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melakukan apapun kecuali bersama dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Artinya beliau makan sambil ingat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Beliau tidur yang diingat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Beliau berbuat apapun yang dipikirkan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau yang mengerti bahasa Arab, silahkan pelajari bagaimana kata-kata Habib Ali Habsyi di dalam bait-bait qasidah beliau. Itu orang yang memang benar-benar tenggelam dalam cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakadu min siddati syuwaqi fuadi yatir ilal habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Kata Habib Ali Habsyi salah satu qasidahnya, andai nggak kuat-kuat nih nahanin rindu nih, saya udah dari dulu ruh saya tuh keluar dari badan ini, artinya meninggal gitu, karena nggak tahan sama kerinduan dan keinginan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan mengatakan, al jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuatku tertarik untuk memasukinya. Saya kalau diceritain tentang surga nih, ceritain makanan di surga enak-enak. Kata Habib Ali Habsyi, saya tuh sama makanan biasa-biasa aja. Saya kalau diceritain tentang surga, sungai-sungainya jernih, enak-enak semuanya buat diminum. Ada sungai dari khamr, ada sungai dari madu gitu. Kata Habib Ali Habsyi, saya sama minuman biasa-biasa aja. Apalagi kalau di surga diceritain tentang bidadari-bidadari. Duh, sampai saya mau urusan perempuan biasa-biasa aja. Al jannah masaqani min wasfiha. Surga tidak ada sifat-sifatnya surga yang membuat saya tertarik pengen masuk dalam surga. Tapi saya selalu minta surga. Saya akan selalu terus sama Allah, ya Allah masukin saya ke dalam surga, masukin saya ke dalam surga. Kenapa Bib? Likaunil hibbi fihi khayyama. Karena di surga ada Nabi Muhammad. Karena di surga ada Nabi Muhammad. Andai nih nabinya nggak di surga, terus ada tempat namanya surga, kata Habib Ali Habsyi, saya nggak milih tuh surga, saya milihnya yang ada Nabi Muhammadnya. Karena keindahan teragung, kesempurnaan paripurna ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang tak ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad tuh nggak retak. Kalau dibilang tak ada manusia yang sempurna, kata-kata itu nggak berlaku buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sempurna, sempurna, wajahnya, badannya, semuanya sempurna. Teman-teman sekalian, gimana nggak cakep Nabi Muhammad tuh? Sesuatu yang orang lain aja menjijikkan, Nabi Muhammad tuh tetap cakep. Apa contohnya? Keringat. Secakep-cakepnya orang, kalau keringatnya itu ya gitu. Tapi Nabi Muhammad begitu keringetan, semakin wangi sekelilingnya. Sampai dicari sama Sayyidah Salamah, ini yang wangi apa ya? Yang wangi ini apa nih? Lihat ini nggak wangi, pegang ini nggak wangi, apa nih yang wangi? Tiba-tiba angin menerbangkan horden, di dalam kamar ada Nabi Muhammad sedang tidur, panas, keringetan. Begitu Salamah masuk, tuh dia tuh yang wangi rupanya. Nabi Muhammad berkeringat, sampai keringatnya itu kata Sayyidah Salamah kayak butiran-butiran berlian. Sama beliau diambil kain, dilap keringat Nabi Muhammad, diperes sedikit dapat.
Nabi bangun. Madza fa'alt ya Salamah? Kamu lagi ngapain Salamah? Maaf Rasul, lagi lewat di sini wangi banget, saya cari yang wangi apa? Ternyata keringatmu ya Rasulullah. Terus yang kamu lakukan ini apa? Biar bisa ini Rasul, biar bisa sering-sering cium. Saya ambil keringatmu, saya peres Rasulullah, saya masukin dalam botol untuk jadi parfum saya, wali utayyib bihi sibyan, dan buat wangi-wangiin anak-anak kecil. Biar pada wangi semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa bayangin kayak apa wanginya Nabi Muhammad. Saya bisa bayangin. Kenapa gitu? Karena satu hari saya waktu di Aqsa, teman-teman, hari terakhir dari Masjidil Aqsa, saya pamitan, saya habis selesai sholat isya mau pulang lewat Masjid Mi'raj, masjid yang ada batu besar tempat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Lagi mau ditutupin habis selesai sholat isya, saya pamitan sama marbotnya, saya bilang boleh nggak kita masuk karena ini malam terakhir kami di sini. Dia bilang oh boleh, tapi jangan lama-lama karena saya mau pulang. Saya bilang oke. Kita sholat berapa rakaat, si orang tadi nyamperin saya, dia bilang ta'araf til Arabiyah, kamu bisa bahasa Arab? Saya bilang boleh-boleh lah. Akhirnya dia bilang ta'al ba'urawik, dia bilang sini, saya mau tunjukin kamu sesuatu. Saya pun barengan sama teman-teman ikut nih, kita pergi ke deket batu yang tempat Nabi Muhammad Mi'raj itu. Terus dia bilang ada lubang di situ, dia bilang adkhili yadik, masukin tangan kamu ke dalam situ. Saya takut aja ntar di dalam ada ular kalajengking, saya nggak balik, ini gimana ceritanya. Tapi saya lihatin mukanya kayak nggak mau nipu gitu, jadi saya masukin tangan saya ke situ. Terus dia bilang syammi yadik, coba cium tangan kamu. Saya cium, wangi banget. Saya tinggal pejem aja, terus saya cium aja. Ya Allah, kayak ada di mana gitu, kayak ada di taman berbunga, tempat paling indah gitu. Saya cium lagi, terus saya mikir, oh orang ini jualan minyak wangi nih kayaknya, lagi mau promo atau endorse. Saya tanya, saya bilang, ini tahu nggak minyak wangi ini belinya di mana? Dia bilang nggak tahu saya. Oh berarti nggak jualan. Saya bilang terus ini wangi kenapa? Dia bilang kita nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu itu apa, tapi yang pasti dia bilang dari sejak saya kecil itu wangi. Kita semuanya selalu aja masukin tangan kita atau baju kita atau apapun ke dalam situ buat nyium wanginya. Dia bilang kabarnya dulu waktu Nabi Muhammad naik Mi'raj dari atas batu itu, beberapa helai jenggot Nabi Muhammad jatuh ke situ. Ini 1400 tahun yang silam, teman-teman. 1400 tahun silam. Itu masih wanginya sampai sekarang gitu. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang tuh kayak Habib Ali Habsyi gitu ya, hatinya gede cintanya sama Nabi Muhammad, hatinya jadi wangi. Kalau hatinya jadi wangi itu semua perilakunya bakalan wangi. Orang semua senang aja ngelihatnya. Habib Ali Habsyi bicara enak aja didengerinnya. Habib Ali Habsyi bikin maulid nih nggak bosen-bosen kita bacanya. Kenapa gitu? Hatinya penuh cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi bikin kitab maulid nih teman-teman. Kata Habib Ali Habsyi, buat nambel rasa cintanya umat zaman akhir ke Nabi Muhammad alaihi wasallam. Yang sering baca. Bahkan kalau teman-teman lagi ada masalah, lagi ada apa, saya dikasih tahu sama keluarga Ali Habsyi untuk namanya terapi maulid, yaitu bikin baca kitab maulid Simtud Durar 40 hari selama 40 kali, baca tiap hari gitu ya, jangan tinggal selama 40 kali berketerusan. Kapan aja, nggak harus bulan maulid, nggak harus Rabiul Akhir, Rabiul Awal gitu, nggak, kapan aja, pokoknya 40 hari dibaca setiap hari, insya Allah hajat apapun kasih kemudahan ma Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Iya, sempurna baca semuanya dari awal sampai akhir gitu ya. Makanya yang bacanya lancar cepat, kalau yang bacanya nggak lancar bisa kayaknya datang waktu sholat belum kelar, datang waktu sholat lagi ditinggal nyuci, tinggal goreng masih belum kelar-kelar juga ya. Teman-teman sekalian, ini Habib Ali Habsyi nih
Ini kata Habib Ali Habsyi, kitab maulid yang saya tulis ini nambelin rasa cinta. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya nggak bisa bayangin kayak apa deketnya Habib Ali Habsyi sama Nabi Muhammad SAW. Saya nggak bisa bayangin. Tapi saya mau ceritain sama teman-teman kisah tentang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Surabaya. Kalau teman-teman ziarah ke Surabaya, itu di dekatnya makamnya Sunan Ampel, ya, di area makamnya Sunan Ampel ada namanya kubah, bilang aja kubah gitu. Nanti itu ditunjukin ada satu kubah, di dalamnya ada 2 wali besar di dalam makam kubah tersebut. Dalam kubah tersebut, yang satu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, ya, anaknya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar di Hadramaut sana. Nah itu beliau anaknya. Yang satunya lagi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang pertama kali bawa maulid Simtudror ke Indonesia, muridnya Habib Ali Habsyi, ya, cucunya banyak di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini saya keberkahan dengan menceritakan kakek-kakeknya insya Allah. Teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang di Kubah sana itu, tiap hari beliau baca maulid Simtudror, tiap sore. Itu amalan beliau. Dari Habib Ali Habsyi, beliau baca itu setiap sore di Surabaya sana itu, ya. Tinggalnya di kampung deket pasar itu. Di bawahnya tuh juga banyak tuh pasar-pasar, orang-orang jualan pertokoan-pertokoan gitu di daerah sekitar Sunan Ampel sana itu, ya. Satu hari beliau habis selesai baca maulid, deket mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Begitu turun, si Cina itu negurin gitu, "Beb, mau kemana Beb?" "Ke masjid." "Sendirian aja Beb?" Kata Habibnya, "Sendirian." "Ya sendirian saya memang biasanya juga sendirian." Aneh gitu pertanyaannya. Temennya nggak diajakin Beb? "Temen yang mana?" "Yang itu Bib, yang saya suka liatin Bib di kamar Habib itu kalau sore-sore Bib. Saya suka kelihatan Bib dari sini Bib ke jendela." "Kamu lihat?" "Lihat Bib, tiap sore kan barengan sama Habib di situ." "Kamu lihat? Emang kenapa Bib?" "Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hadir setiap saya baca kitab Maulid Simtudror." Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtudror itu dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. "Itu Nabi Muhammad Bib, ya ampun Bib, pantesan cakep kayak gitu ya Bib ya. Ya Allah Bib, Bib saya sekarang mau masuk Islam Bib, ayo Bib masukin saya ke dalam Islam Bib." Sore itu juga dia masuk dalam agama Islam teman-teman. Insya Allah. Ini kalau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, muridnya Habib Ali Habsyi aja, setiap baca kitab Maulid Simtudror Nabi Muhammad hadir, gimana Habib Ali Habsyinya coba? Habib Ali Habsyinya, waktu beliau itu ada di atas muka bumi, ya, waktu masa beliau hidup, itu ada seorang ulama dari Mekah atau daerah lain lah gitu, ya, ngimpiin Nabi Muhammad alaihissalam. Terus dia nanya gitu, dia bilang, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" "Rasul, boleh saya tahu siapa orang yang paling engkau cintai di zaman ini sekarang ini wahai Rasulullah?" Habib Ali Habsyi ini tahunnya sekitar 100 tahunan yang silam, ya, 110 dari meninggalnya, artinya sebelum itu, ya, sekitar 150-an tahun yang silam. Dia nanya kepada Nabi Muhammad, "Siapa wahai Rasulullah orang yang paling kau cintai di zaman sekarang ini, biar saya bisa nyari berkahmu dari orang tersebut?" Nabi Muhammad menjawab, "Ahabbun nasi ilai fi hadzal zaman ibni Ali Al-Habsyi." Yang paling saya sayangi di zaman sekarang ini, yang paling saya cintai adalah anak saya, cucu saya, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah.
Jadi orang paling dicinta sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena paling cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi menjadikan hidupnya semua buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja yang bisa beliau lakukan buat Nabi Muhammad, beliau lakukan buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah hilang dari pikirannya Habib Ali Habsyi. Nabi Muhammad nggak pernah hilang dari matanya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ngelihat apapun aja ingat Nabi Muhammad alaihissalam. Habib Ali Habsyi ngelihat bunga ingat Nabi Muhammad alaihissalam. Bunga cantik, Nabi Muhammad lebih cantik, lebih cakep lagi. Cobain makanan enak, ingat Nabi Muhammad. Ngelihat bantal, ingat Nabi Muhammad. Ngelihat apaan aja ingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Habib Ali Habsyi orang paling dicinta oleh Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Katanya Habib Ali Habsyi, ini yang kitab Maulid yang saya baca ini, kata Habib Ali, la tafi bi usyri mi'syar awsafi dzalikal mausuf. Saya tuh biar kata cerita kayak gimana tentang Nabi Muhammad, kata Habib Ali Habsyi, nggak nyampe 1/10 dari 1/10-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak nyampe 1% dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari aslinya kemuliaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau saya ditanya gimana sih caranya biar punya cinta sama Nabi Muhammad, ini yang kayak kita kerjain sekarang nih teman-teman. Sering-seringlah duduk-duduk, sering-seringlah bersama-sama dengan orang yang punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi salah satunya. Sering-seringlah baca qasidahnya Habib Ali Habsyi, sering-sering baca kitab maulidnya Habib Ali Habsyi. Karena cinta ini rasa, hanya bisa tersampaikan sama orang yang punya rasa juga. Nah kita cari gitu ya. Kemudian gimana caranya biar kita itu nggak terhalang dari dicintai sama Nabi Muhammad alaihissalam? Jadikan Nabi Muhammad sebagai puncak cita-citamu. Istri yang solehah, kamu menjadi solehah bukan karena ngarep suamimu biar selalu cinta padamu. Akan tetapi kamu jadi solehah biar Nabi Muhammad seneng sama kamu. Karena Nabi nggak pernah seneng sama istri yang kerjaannya ngomel sama suaminya. Gak seneng Nabi. Nabi gak seneng sama anak yang durhaka sama orang tuanya, yang ngomongnya kasar sama orang tuanya. Makanya ketika kamu ngomong baik-baik sama orang tua kamu, itu adalah caramu untuk dicintai sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu jadi ibu, kamu sayang sama anak-anakmu. Tujuannya bukan yang biar anak saya jadi anak yang berbakti, kalau saya udah tua nanti mereka mau ngurusin saya. Jangan. Kamu sayang sama anak-anak kamu karena Nabi Muhammad. Anakmu umat Nabi Muhammad. Kalau kamu jahatin umatnya, nabinya marah, teman-teman. Kalau kamu jahatin umatnya, nabinya marah sama kamu. Maka ketika kamu berbuat baik sama anak-anakmu, niatin, saya berbuat baik kepada umatmu wahai Rasulullah, biar kami semuanya kelak di akhirat ada bersama denganmu wahai Rasulullah. Berbuat baik nih sama siapapun, nggak usah kepengen biar kebaikan saya dibales, biar kebaikan saya dihargai. Nggak usah minta penghargaan dari orang, dah mintanya penghargaan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng sama umatnya yang soleha. Nabi seneng sama umatnya yang soleha, biar kita pantas bersanding dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk menjadi umatnya yang soleha, insya Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah kumpulkan kita dengan Habib Ali Habsyi. Di akhirat nanti Allah kumpulkan kita dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Allah kumpulkan kita semuanya berada di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.